Silakan Pak Yusril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, panitia penyelenggara konvensi, bapak-bapak dan ibu, para peserta konvensi, hadirin hadirat yang saya muliakan. Banyak orang bertanya kepada saya, kalau Anda terpilih menjadi Presiden Bung Yusril, langkah apa yang pertama kali Anda lakukan? Maka saya menjawab, langkah pertama yang saya lakukan adalah menghadiri sidang MPR untuk mengucapkan sumpah jabatan seorang presiden. Mengapa? Tanpa mengucapkan sumpah jabatan seorang presiden, maka saya tidak mempunyai legalitas untuk bertindak sebagai seorang presiden meskipun saya telah terpilih dalam pemilihan presiden sebagai Presiden Republik Indonesia. Apakah yang diucapkan dalam sumpah jabatan presiden itu? Kata-katanya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Demi Allah saya bersumpah akan menjalankan tugas dan kekuasaan saya sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan menjalankan Undang-Undang Dasar, undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. Ini nyambung dengan apa yang menjadi tema dalam kampanye yang akan saya laksanakan sebentar lagi. Tema saya adalah keadilan dan kepastian hukum. Kalau orang tanya kepada saya, apakah masalah fundamental yang dihadapi oleh bangsa dan negara Republik Indonesia ini? Jawaban saya adalah, persoalan yang fundamental yang harus segera dipecahkan adalah persoalan keadilan dan kepastian hukum. Inilah starting point saya. Inilah titik tolak saya. Kalau saya tidak menjawab apa yang menjadi persoalan fundamental yang dihadapi oleh bangsa ini, maka meskipun seseorang terpilih sebagai presiden, dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan sebagai seorang presiden. Kita lihat Undang-Undang Dasar kita mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Sejak tahun 45 kita berbicara demikian. Pemerintah telah silih berganti, baik era Soekarno, era Soeharto, dan era sesudahnya. Pertanyaan kita adalah, pernahkah presiden kita itu sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada persoalan hukum yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini? Pernah atau tidak? Di era Soekarno, tekanannya adalah nation building. Di era Pak Harto, tekanannya adalah pembangunan ekonomi. Era sesudahnya adalah tekanannya pada demokrasi. Pernahkah kita sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada apa yang dikatakan oleh konstitusi kita? Republik Indonesia adalah sebuah negara hukum. Maka tugas saya adalah, pertama, melakukan kajian ulang terhadap seluruh norma-norma hukum yang berlaku di negara kita ini. Mana yang tidak adil harus diperbaiki, mana yang tidak pasti harus diformulasi ulang. Tanpa adanya keadilan dan kepastian hukum, maka apapun yang mau dilakukan di negara ini, hasilnya akan mengecewakan dan bahkan akan sia-sia belaka. Kita bicara pembangunan ekonomi, tapi filosofinya bukan keadilan. Kita laksanakan pembangunan ekonomi, tapi tidak ada kepastian hukum. Apa jadinya? Siapa yang mau bertarung? Siapa yang mau melakukan investasi kalau tidak ada kepastian hukum? Siapa yang mau hadir di sini kalau tidak ada kepastian hukum? Jangan-jangan pulang dari konvensi semua orang ditangkapin semua.
harus ada jaminan kepastian hukum. Itu sebabnya negara kita tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga. Walaupun mereka merdeka belakangan dari kita, salah satu sebab utamanya adalah kita tidak memulai pembangunan bangsa kita dari konsep keadilan dan kepastian hukum itu. Kalau tidak ada kepastian, kita mau bikin apa? Sekarang, coba Anda lihat apa yang dilakukan oleh BPN. Kepala BPN mengeluarkan peraturan kepala BPN yang memberikan kewenangan kepada dirinya sendiri untuk mencabut sertifikat-sertifikat tanah dengan alasan adanya kesalahan administrasi pada waktu mengeluarkan sertifikat itu. Gedung ini, rumah kita, besok tiba-tiba datang petugas BPN mengatakan, ini bukan rumah Anda lagi, sertifikatnya sudah dibatalkan. Kalau saya investor, saya beli 10.000 hektar tanah, saya bikin kebun, saya beli 5 hektar tanah, saya bikin real estate. Tiba-tiba BPN dengan seenaknya membatalkan sertifikat dengan alasan ada kesalahan administrasi. Itu kalau cuma BPN. Kalau kepala kantor urusan agama bisa membatalkan surat kawin kita semua dengan alasan ada kesalahan administrasi pada waktu mengeluarkan surat kawin itu, malam ini kita berzina dengan istri kita semuanya. Mau saudara-saudara begitu? Ini negara apa? Tidak ada jaminan kepastian hukum. Tidak udah Gustav Raffluh, orang Jerman yang lahir abad 17, Imam Ash-Shatibi yang lahir abad 9 mengatakan hakikat syariah adalah hakikat syariah adalah keadilan. Imam Ash-Shatibi mengatakan, jika norma hukum bertentangan dengan norma keadilan, maka norma seperti itu tidak pantas untuk dianggap sebagai norma hukum yang berlaku. Jauh sebelum Raffluh bicara. Lalu dia mengatakan, hukum itu harus qat'i, harus tegas, tidak boleh hukum itu multitafsir. Tugas seorang presiden bukan hanya menegakkan hukum, tapi setengah kekuasaan legislatif ada di tangan presiden. Presiden bersama DPR membentuk undang-undang, presiden keluarkan peraturan pemerintah, presiden keluarkan peraturan presiden, dan seterusnya. Presiden harus paham persoalan-persoalan hukum ini. Kedua, presiden harus mempunyai kebijakan penegakan hukum. Tidak seperti SBY sekarang. Kalau ditanya pada SBY, dibilang, Pak Yusril, saya nggak ngerti urusan hukum, saya tidak mau campuri. Presiden memang tidak bisa campuri urusan hukum kalau sudah diserahkan ke pengadilan. Itulah artinya separation of powers antara yudikatif dengan eksekutif. Tapi kebijakan penegakan hukum ada di tangan presiden. Jangan beri jaksa, jangan beri polisi kesempatan untuk menangkapi orang seenaknya, menakut-nakuti orang seenaknya, menyatakan orang jadi tersangka seenaknya, lalu kemudian dijadikan ATM, uangnya diperasin oleh polisi, diperas oleh jaksa. Bagaimana kita mau menegakkan negara hukum? Bagaimana kita mau menegakkan dan memberantas korupsi kalau aparatur penegak hukumnya juga melakukan praktek-praktek korupsi? Korupsi tidak bisa diberantas dengan cara-cara korupsi juga. Alangkah banyak di daerah-daerah itu. Alangkah banyak di daerah-daerah ini pejabat-pejabat pemerintah yang baik. Dicari-cari kesalahannya, diperes, dijadikan ATM. Kalau tidak mau kasih duit, dinyatakan tersangka, dilimpahkan ke pengadilan tipikor, salah nggak salah, dibangun opini melalui media massa, hakim pun kehilangan objektivitas, main hukum saja seenaknya. Negara apa seperti ini? Inilah tugas yang akan saya emban. Saya tahu masalahnya dan saya tahu bagaimana cara memecahkan. Kalau saya tidak tahu masalahnya dan saya tidak tahu bagaimana memecahkannya, saya tidak akan maju menjadi calon presiden dalam konteks ini. Terima kasih. Merdeka!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Yusril Isyam Mahendra.